Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab kuis soal nomor 1. Cukup disayangkan banyaknya pengangguran di Indonesia yang semakin meningkat. Pengangguran di Indonesia kebanyakan mahasiswa yang baru lulus atau anak SMA yang baru lulus yang belum dapat pekerjaan. Kenapa mereka tidak mendapatkan pekerjaan? Karena banyaknya peraturan dari perusahaan yang membuat mereka tidak bisa masuk ke dalam perusahaan tersebut. Karena banyaknya pengangguran, banyak juga tingkat kriminal yang ada sekarang. Karena mereka tidak tahu untuk bekerja untuk apa lagi selain kriminal dan membuat masyarakat menjadi resah, merugikan warga, merugikan negara. Jadi menurut saya pemerintah membuat atau menginovasi mereka agar mudah untuk mencari kerja dan mempermudah mereka untuk menjadi semakin berani ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal untuk nomor 2. Saat ini minyak masih diandalkan sebagai salah satu bahan utama bagi manusia. Naik turunnya harga minyak sangat berpengaruh bagi negara. Jika harga minyak meningkat, maka pendapatan negara juga meningkat dan subsidi juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika harga minyak menurun, pendapatan negara juga ikut menurun dan subsidi juga berkurang. Dengan jumlah penduduk yang begitu meningkat, yaitu ada 230 juta penduduk, Indonesia yang memiliki tingkat kebutuhan BBM yang sangat besar, yaitu 8%. Dengan adanya keadaan ini diperlukan adanya suatu diversifikasi ekonomi untuk menangani tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia pada minyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penduduk Indonesia tidak tergantungan dengan minyak. Karena maka banyaknya penduduk yang menggunakan transport yang berbahan baku BBM, tetapi sekarang juga ada transport yang menggunakan listrik. Masih sedikit yang menggunakan transport listrik karena harga yang begitu mahal dan tidak mudah dijangkau untuk kalangan bawah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan pengamatan atau penghematan energi termasuk minyak. Penghematan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi dilakukan seluruh penduduk dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk soal nomor 2. Terima kasih. Saya akan menjawab soal atau kuis nomor 3. Menurut saya, tidak ada namanya krisis pekerjaan. Yang ada adalah krisis skill pekerja, yang dimana percaya bahwa lulusan baru cukup siap untuk bekerja. Banyak yang mengatakan bahwa pemberi kerja akan bersedia membayar gaji pekerja baru lebih tinggi jika mereka memang memiliki keterampilan yang mereka butuhkan. Di Indonesia juga banyak lulusan baru yang masih belum bekerja. Banyak yang bilang lulusan baru belum mempunyai kemampuan yang umum dan menjadi
tantangan bagi perusahaan dalam menemukan calon pekerja yang cocok atau yang sesuai kriteria dalam perusahaan tersebut. Banyak juga siswa yang tidak yakin dengan kemampuan mereka yang membuat mereka menjadi ragu untuk bekerja. Disitulah pengurus perguruan tinggi harus melatih kemampuan yang mereka bisa untuk mau belajar dan berinovasi masuk ke pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih. Saya akan menjawab soal atau kuis nomor 3. Menurut saya, tidak ada namanya krisis pekerjaan. Yang ada adalah krisis skill pekerja, yang dimana percaya bahwa lulusan baru cukup siap untuk bekerja. Banyak yang mengatakan bahwa pemberi kerja akan bersedia membayar gaji pekerja baru lebih tinggi jika mereka memang memiliki keterampilan yang mereka butuhkan. Di Indonesia juga banyak lulusan baru yang masih belum bekerja. Banyak yang bilang lulusan baru belum mempunyai kemampuan yang umum dan menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menemukan calon pekerja yang cocok atau yang sesuai kriteria dalam perusahaan tersebut. Banyak juga siswa yang tidak yakin dengan kemampuan mereka yang membuat mereka menjadi ragu untuk bekerja. Disitulah pengurus perguruan tinggi harus melatih kemampuan yang mereka bisa untuk mau belajar dan berinovasi masuk ke pekerjaan yang lebih baik. Terima kasih. Saya akan menjawab soal kuis nomor 4. Menurut saya, secara umum, perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional. Dalam 50 tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara drastis, dan dalam ukuran yang besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai negara untuk menghilangkan proteksi pedagang dan adanya keinginan untuk mempromosikan perdagangan barang dan jasa secara bebas. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa di suatu tempat, yang di sana terjadi keseimbangan antara penjual dan pembeli, permintaan dengan penawaran, atau satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan parsial ataupun satu kawasan tertentu. Di sini saya akan menjawab soal untuk nomor 5. Menerapkan pajak progresif yang adil dan mengurangi harga pajak yang ada. Nggak bisa. Sini saya akan menjawab soal nomor 5. Menerapkan pajak progresif yang adil dan mengurangi harga pajak yang ada. Dengan mengurangi harga pajak yang ada, meningkatkan kesenjangan sosial, serta kesejahteraan yang adil bagi masyarakat, dan membuat masyarakat menjadi sejahtera dalam melakukan pembayaran pajak.